Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 14, kita lanjut aja ya. Silakan Putri. Oke, lanjut. Masih bisa share screen? Ya, Miss. Oke, tadi kita sudah menginterpretasikan data kategorik. Sekarang coba data numerik ya. Data numerik. Bentar ya, kita contohnya tuh. Bentar loh. Data numerik yang mau kita lihat umur aja ya. Umur ibu menyusui coba. Nice. Sudah di share screen, silakan. Udah ya, Amira. Iya. Statistik. Reference. Kemudian umur ibu. Oh iya. Klik statistik kan ya, Miss ya? Apa aja tuh? Harus dicentang apa aja tuh? Min, median. Min, median, mode. Ini semua juga kan ya, Miss ya? Enggak usah. Nada deviasi, minimum, maksimum, dan standar error. Terus continue ke chart. Perlu nggak? Kita butuh histogram. Ngapain? Kenapa, Miss? Kira-kira histogram. Buat apa histogram? Ngelihat distribusi normal apa enggak? Oke, coba. Udah oke. Oke. Ini. Oke. Kita belum belajar uji normalitas kan ya? Belum, Miss. Oh, kalau sama Miss belum. Uji normalitas data. Ada yang masih ingat nggak? Kalau uji normalitas data itu, ya? Uji normalitas data itu apa saja? Caranya apa saja yang bisa dilakukan? Bisa pakai apa aja uji normalitas? Kalau lihat histogram ini nih udah keluar nih hasil histogram umur ibu. Kalau yang kayak gini, kira-kira umur ibunya normal nggak? Normal. Ini loh yang di output. Coba agak ke bawah dikit deh itu kepotong tuh. Dimentokin ke bawah. Nah. 20, 25, 30, 35. Kan beda ya sama yang di bukunya Pak Tanto ya. Datasetnya kayaknya agak berbeda nih, saya nggak tahu kenapa. Tapi min mediannya sama. Min standar deviasinya kalau di buku 25,1. Sama. Coba naik ke atas deh. Naik lagi. Nah. Minnya 25. Mediannya berapa? Kalau mediannya
Mediannya 24, ya kan? Standar deviasinya 4,8. Oh, kita nggak pakai skewness tadi ya? Enggak, Miss. Nah, sekarang dari data yang sudah dihasilkan, sebenarnya ya, tadi kayaknya frekuensi tabelnya kecentang ya. Yang ini nih, kalau di Google Meet tuh saya nggak bisa nyoret-nyoret. Gimana caranya? Nah, tabel yang umur ibu dari frekuensi sampai ke kumulatif persen ini untuk data numerik kita tidak begitu butuh gitu ya. Jadi sebenarnya ketika tadi dianalisis univariat pakai frekuensi deskriptif statistik gitu ya. Nah, kan ada tulisannya display yang coba diulang di analyze. Kita nggak apa-apa tadi ya, deskriptif statistik tadi yang tadi. Frekuensi. Nah, ada display frekuensi table di bawah sini yang dicentang di bawah sekali nih, ini belah kiri pojok bawah nih. Ya. Nah, kalau data yang kita mau distribusikan adalah data numerik yang mau kita lihat, itu nggak usah dicentang. Oke, nggak usah dicentang karena kita cuma mau melihat min, modus, sama mediannya gitu. Ya nggak sih? Karena nanti di dalam tabel penyajian datanya juga itu nggak dimasukin gitu. Itu cuma buat pembuktian aja, yang modus angka berapa sih yang paling banyak muncul gitu ya. Itu baru bisa kelihatan pakai tutup dong. Putri, saya mau nunjukin. Pakai display frekuensi tabelnya. Ya. Begitu. Jadi tadi frekuensi tabelnya sebaiknya tidak usah disajikan atau tidak usah ditampilkan gitu ya di output. Kemudian yang kedua, tadi coba di outputnya. Sekarang kita mau coba menyajikan data. Kira-kira data apa saja yang penting untuk disajikan? Data apa saja yang kita coba sajikan dulu, nanti baru uji normalitas deh. Kita belajar uji normalitas setelah ini. Data apa saja dulu yang bisa disajikan saat mau menyajikan data numerik apa aja? Coba di Microsoft Word silakan. Teman-temannya bisa bantu buat keroyokan, nggak apa-apa. Min, median. Terus? Iya, min, standar median. deviasi, minimal, maksimal. Minimum, maksimum. Median masukin. Ya. Deviasi. Median dimasukin, nggak apa-apa. Oh iya. Minimal, maksimal. Kalau yang ini mirip banget, benar-benar mirip banget dari atasnya sama matanya sama. Cuman ini nggak bisa dihitung. Lagi tuh yang warna kayak ini bisa dibilang ya hampir sama dia yang cookies hijaunya di bawah, yang squishy hijaunya di atas. Jadi ini umumnya apa? Kita tidak boleh konten di bawah. Kalian lebih tertarik sama cookiesnya atau sama squishy-nya? Kalau Ricis lebih tertarik sama iya. Ya, cookies juga. Udah kan segini berarti ya. Terus bukan minimal maksimal ya? Minimum maksimum. Kalau di bukunya misalnya minimal maksimal, Miss, tabelnya.
gitu. Mm-mm. Minimum maksimum ya. Oh, minimum maksimal aja. Mm-mm. Oh iya, ini cookiesnya. Ya, tapi di bawahnya udah putus. Ya, jadian aja belum udah putus. Udah. Untuk penulisan angka desimal diseragamkan ya. Kalau kita mau pakai 2 digit setelah koma, semuanya harus 2 digit setelah koma. Standar deviasi yang mana? Oh, 4,85. 85. Oke. Minimumnya adalah 19, maksimumnya adalah berapa? 5. Si I-nya mana? Oh, ini karena belum ini ya, Miss. Perlu nggak sih si I? Kayaknya enggak ya, Miss. Enggak juga nggak apa-apa. Ini kan Oh, nggak univariat apa-apa. aja. Berarti dihapus ya, Miss. Oke. Nah, ini untuk penyajian data numerik ya. Terkadang kalau misalnya data kita itu misalnya variabel yang numeriknya hanya 1 gitu ya, yang lainnya kategorik semua, terus kita sajikan dalam tabel kayak gini kan, tabelnya jadinya irit ya, kecil gitu ya, buang-buang tempat. Dan kalau dalam jurnal ilmiah itu dia punya ketentuan per 1000 kata itu maksimal 1 tabel. Jadi di manuskrip kita itu kalau misalnya totalnya 3000 kata, selain daftar pustaka dan abstrak ya, itu berarti hanya diperbolehkan mencantumkan 3 tabel atau 3 gambar atau gabungan antara tabel dan gambar. 3 saja gitu. Misalnya jumlah katanya 2500, masih diperbolehkan 3. Jadi kalau datanya terlalu sedikit dalam tabel, biasanya digabungkan. Ya, tabelnya bentuknya tabel rekapitulasi. Beda sama penyajian deskripsi ya. Kalau deskripsi tuh kamu lihat punya kakak-kakak kelas kamu tuh kan setiap variabel dia menyajikan satu-satu kan tabelnya. Belum interpretasinya satu-satu. Bivariat satu-satu. Nah, kalau misalnya kamu bandingkan sama jurnal-jurnal yang khususnya yang sudah terakreditasi gitu, yang sudah rapih dan berkualitas, itu bentuk tabelnya tidak ada yang sederhana ya, minimal rekapitulasi univariat dan rekapitulasi bivariat. Jadi kalau misalnya kamu analisis sampai bivariat aja, maka jumlah tabel yang ada biasanya ada 2 gitu. Gambar kalau dia tidak urgent sekali, tidak usah diinput di dalam manuskrip. Jadi kalau misalnya data numerik seperti ini, kalau cuma 1 begini, biasanya alternatifnya gimana? Kita tetap pengen menyajikan nih, tapi jumlah tabel terbatas gitu kan. Maka alternatifnya bagaimana? Alternatifnya adalah dibuat narasi. Jadi kamu jelaskan dalam paragraf gitu, cerita gitu. Ya, hasil analisis numerik diceritakan aja. Umur ibu berapa, jumlah ibu gitu kan, kemudian distribusi umur ibu secara numerik, usia ibu yang paling muda adalah 19 tahun, yang paling tua ada 35 tahun, kemudian nilai rata-ratanya. Nah, kalau menyajikan
distribusi untuk variabel yang numerik itu disajikan semuanya ya. Nilai minnya disebutkan berapa, nilai modusnya. Ini modus kan belum ya. Paling banyak itu berusia berapa sih gitu, dan mediannya. Nah, setelah ini kita akan belajar untuk melihat apakah data numerik ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat data ini terdistribusi normal atau tidak, ada beberapa macam cara ya. Cuma ada tips gitu. Ada beberapa tips gitu ya. Salah satunya adalah secara kasat mata, ada kan analisis statistik, ada analisis secara kasat mata ya. Kalau kita melihat kurva histogram itu kasat mata. Lonceng yang kita lihat, yang tadi di outputnya Putri, boleh ditunjukkan tadi Put. Saya agak lupa nanti hasil uji normalitasnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat begini, kira-kira normal nggak sih distribusinya? Nggak ya? Ya nggak? Lihat loncengnya. Loncengnya bell shape sempurna nggak? Jadi data yang terdistribusi normal itu salah satu cirinya adalah ketika kita lihat pakai histogram, kemudian pakai kurva normalitas gitu ya. Nah, bell shape tuh bentuk lonceng. Kalau lonceng kan sisi kanan kirinya kan sama ya. Nah, kalau ini dia tidak sama nih. Saya nggak tahu nanti lanjutannya, saya belum ngulang lagi bacanya, saya agak lupa. Ini nggak sama nih, lengkungannya dia nggak sama. Ini bentuknya juga beda. Ya kan? Kanan sama kirinya nggak sama panjangnya. Dia lebih condong kemana nih? Menceng kemana? Ke kiri apa ke kanan? Menceng ke kiri ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini yang umur 19-nya agak banyak nih, lebih dari 6 orang ya nggak? Ya, yang umur 19 lebih dari 6 orang. Jadi dia ketarik ke kiri. Nih, anak EPIT harus bisa baca data ya. Sebenarnya umur 19 berapa sih? Udah 7 tuh. Banyak kan? Jadi ketarik ke kiri. Gitu. Bell shape-nya. Nah, sekarang kita mau ngecek nih, benar nggak umur ibu normal atau enggak gitu distribusinya. Kita coba lihat bagaimana cara menguji normalitas. Pakai explore ya. Nah, pakai explore, analyze, descriptive statistik, kemudian kita pakai explore. Nah, di explore ini bisa untuk uji normalitas. Kemudian di dalam kotak dependent list-nya kita ambil variabel umur ya. Sisanya dikosongin aja. Nah, kemudian klik di plot. Nah, yang mau kita lihat apa? Stem and leaf. Stem and leaf-nya perlu. Nanti kita ajarin cara baca stem and leaf. Kemudian histogram perlu nggak? Tadi histogram udah nongol ya. Nggak usah kali ya histogramnya ya. Kan udah tadi di atas. Normality plot with test-nya. Nah, kemudian dicentang, di continue. Statistiknya apa nih yang mau kita lihat? Coba diklik. Ini enggak. Di cancel aja. Kemudian option. Oke. Kayaknya segitu dulu, ditutup. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Naik lagi. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa nilai rata-ratanya sama dengan yang tadi ya di atas ya. Mediannya 24. Kemudian minimum maksimumnya sama, varian, standar deviasi, nah skewness. Di sebelah kanan ada standar error. Ya. Standar error. Di sebelah kiri ada nilai statistiknya. Yang punya standar error apa aja? Ada mean, standar error mean, ya kan? Kemudian punya standar error lagi apa lagi?
skewness. Ya, skewness dia punya standar error. Kurtosis dia juga punya standar error. Nah, standar error yang skewness ini bisa kita pakai untuk melihat uji normalitas data. Cuman bukan menjadi patokan utama. Ya, patokan utama adalah uji normalitas yang bawah. Nah, di sini di dalam test of normality ada 2 angka yang keluar. Ada hasil Kolmogorov-Smirnov, ada hasil Shapiro-Wilk. Ya, apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa perbedaan antara 2 nama ini? Siapa sih dia? Mereka tuh siapa sih? Ada yang udah pernah kenalan sama Kolmogorov dan Smirnov? Kolmogorov dan Smirnov 2 orang yang berbeda ya. Shapiro dan Wilk juga 2 orang yang berbeda. Jadi 4 orang nih yang bikin standar uji normalitas data. Ini nama penemunya ya, yang udah ngotak-ngatik statistik. Nah, di sini kita bisa melihat mana yang bisa dipakai buat uji normalitas data dari variabel apa tadi? Umur ibu. Umur. Yang mana? Yang Kolmogorov apa yang Shapiro? Kapan kita pakai Kolmogorov? Kapan kita pakai Shapiro? Ada yang tahu nggak? Di mandat nih, diajarin nggak? Yo. Ayo. Saya nunggu ada yang jawab ah. Kalau pakai skewness itu kalau standar errornya menghasilkan angka kurang dari 2 kalau dibagi. Itu mau lihat ini, Rina, uji normalitas. Saya lagi nanya Kolmogorov sama Shapiro, bukan si skewness ntar. Skewness ntar. Kapan kita pakai Kolmogorov, Smirnov, kapan kita pakai Shapiro Wilk? Tuh tadi kalau skewness dibagi standar error, itu salah satu cara untuk melihat uji normalitas gitu. Tapi saya beberapa waktu lalu sempat bukan mengutamakan sih, lebih sering pakai skewness dibagi standar error gitu. Tapi semenjak saya kuliah S3, terus saya belajar lagi statistiknya sama Prof. Kamso. Kata Prof. Kamso, jangan lihat skewness. Dimarahin saya. Jangan lihat skewness. Ternyata salah ya. Jadi memang alternatif, tapi tolong jangan dijadikan patokan utama gitu. Tapi yang dijadikan patokan utama adalah hasil Kolmogorov. Jadi gini teman-teman, Kolmogorov itu bisa dipakai kalau N-nya agak gede gitu. N agak gede itu kisaran di atas 30, di atas 40 gitu ya. N-nya agak gede. Nah, jumlah sampelnya artinya. Yang kita lihat pakainya Kolmogorov. Kalau Shapiro itu biasanya untuk uji normalitas data-data yang kecil gitu, angka-angkanya kecil. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya dua-duanya sama nih, ya dua-duanya nilainya sama, ya kita pakai yang mana aja nggak apa-apa, yang sama kok hasilnya sama gitu. Tapi kan yang membingungkan yang satu signifikan, misalnya yang satu enggak gitu ya. Yang satu signifikan, yang satu enggak. Terus makanya yang mana gitu. Yang dipakai lihat jumlah sampel kita. Kalau jumlah sampel kita 50 ke atas, itu yang dipakai ya Kolmogorov Smirnov. Gitu. Kalau ini kebetulan coba yang mana sih signifikansi yang dilihat? Kolmogorov Smirnov berapa signifikansinya? 0,035. 0,035. Yang Shapiro Wilk 0,002. 0,002. Nah, dua-duanya signifikan nggak? Signifikan. Kalau nilai signifikansi Kolmogorov Smirnovnya sama Shapiro Wilknya itu signifikan, artinya datanya normal atau tidak? Normal. Ayo. Teret. Gimana cara membaca normalitas data? Kalau lebih ya. Kalau dia di atas 0,05
signifikansinya ya, baru datanya terdistribusi normal. Jadi patokan uji normalitas kebalikan dari p-value. Ya, patokan uji normalitas adalah kebalikan dari p-value. Jadi hasil Kolmogorov-Smirnov-nya harus di atas 0,05. Kalau 0,03 artinya kan di bawah 0,05 ya. Berarti distribusi umur ibu ini normal nggak? Nggak normal. Enggak. Oke, distribusi umur ibu tuh nggak normal. Gitu. Kebetulan hasil Shapiro-nya juga, kalau kamu lihat Shapiro-nya lebih kecil lagi ya nggak sih? Kalau Shapiro tuh dia lebih sensitif gitu, maksudnya dengan jumlah sampel yang besar, kemudian signifikansinya kecil sekali, itu jelas datanya nggak normal gitu ya. Tapi kalau mepet-mepet 0,05, kamu mesti lihat patokannya di Kolmogorov-Smirnov. Makanya tadi patokannya adalah jumlah sampel aja deh. Lihatnya Kolmogorov-Smirnovnya aja. Nah, jadi kalau lihat dari uji statistik, pakai ini pakemnya uji normalitas pakainya Kolmogorov ya. Jadi kalau Kolmogorovnya nggak normal, ya udah data nggak normal. Kalau data nggak normal, berarti ujinya nanti nggak boleh pakai uji parametrik tuh. Analisis bivariat yang kita belajar ya. Harus pakai yang non parametrik. Apa bedanya parametrik sama non parametrik? Terpanjang tuh ceritanya. Nah, ini saya ngajar agak slow down dari sesi-sesi sebelumnya ya, nggak apa-apa ya. Padahal saya kurang enak badan juga. Agak pusing kepalanya. Nah, saya mau kasih tahu, kalaupun kita nggak ngelihat test of normality, ini anak EPIT harus paham. Ketika kita melihat gambar lonceng tadi, udah mencong kanan, mencong kiri, yakinlah itu nggak normal. Oke? Ya, secara kasat mata. Tapi secara verifikasi, jadi si Kolmogorov-Smirnov nih sifatnya verifikasi gitu ya. Tetap harus dilihat gitu. Tapi kuncinya tuh di bell shape. Bell shape-nya menceng kanan menceng kiri udah jelas nggak normal. Tapi kalau kayaknya hampir gitu, hampir sempurna bentuknya. Kamu telisik lagi, lihat perbedaan angka min sama mediannya. Coba lihat. Tadi minnya berapa? 25,1. Mediannya berapa? 24. Beda nggak? Ngomongin umur beda loh. Dikit apa banyak? Beda lumayan. 1. Banyak. Kita ketinggalan setahun. Sedih nggak sih? Kamu lulus telat setahun, sedih kan? Iya. Umur tahun soalnya ya, tahun. Kalau unitnya hari mungkin masih tidak begitu signifikan ketika perbedaan. Jadi gini, saat-saat kita ngelihat angka. Ya, saat kita ngelihat angka, lihat dulu unitnya, satuannya ya. Satuannya tahun. Tahun itu gapnya panjang kan? Nah, gap tahun tuh panjang. Terus kamu lihat min sama median nilainya beda. Kalau misalnya 25,1 sama 24,9 misalnya nih. 25,1 minnya. Mediannya 24,9. Nah, itu masih mungkin tuh dia datanya normal. Gitu. Tapi kalau misalnya gap antara min sama mediannya makin jauh, itu udah jadi tanda bahwa data ini tidak terdistribusi secara normal. Itu clue yang kedua. Oke? Itu clue yang kedua. Jadi kamu harus bisa melihat. Nah, nanti kamu akan sering ketemu kalau misalnya kamu ngukur skor pengetahuan gitu ya. Ngukur skor sikap gitu kan. Setuju tidak setuju gitu kan. Itu kan dibobot tuh, dibobot. Habis dibobot kan kamu nanti mengkategorikan sendiri kan. Pengetahuan lah yang gampang misalnya. Kamu punya 10 pertanyaan pengetahuan, kemudian kita mau lihat nih datanya terdistribusi normal atau enggak. Kamu mau enggak pakai patokannya pengetahuan kurang, sedang sama tinggi karena misalnya sampel kamu dikit. Nih biasanya gini nih. Nih mahasiswa nih yang skripsi ya. Ari Kunto misalnya. Ari Kunto kan kategorinya 3 nih. Ya kan, kalau pengetahuan
Kalau kamu cari deh referensi, banyak banget mahasiswa make kategori pengetahuan tuh pakai Arikunto. Arikunto tuh kategori pengetahuan 3, kurang, sedang, sama tinggi, gitu ya kan? Kurang, sedang, sama tinggi itu 3 kategori. Jadi sebenarnya kalau kita udah punya standar baku, terus kita punya skor pengetahuan, nilai rata-ratanya 75 misalnya ya 75, terus mediannya 60 misalnya, itu kan jelas tuh nggak normal tuh datanya, ya nggak? Gapnya 15 poin loh, median sama min gitu, itu jelas datanya nggak normal. Tapi kamu mau pakai Arikunto, ya udah nggak usah mikirin normalitas data, karena cut off point kamu ngelihatnya pakai standar bakunya si Arikunto. Cuman kendalanya yang sering terjadi itu mahasiswa bikin skripsi N-nya, jumlah sampelnya nggak nyampe 100, cuman misalnya 80 gitu ya, 75 misalnya, 90 gitu. Terus dia pengen pakai Arikunto nih, analisis bivariatnya nih, kan jadinya tabel chi-square-nya nanti 2x2 apa 2x3? 2x3 kan? 2x3. Nanti N-nya bagaimana tuh distribusinya di setiap sel? Kecil kan? Kemungkinan ada sel yang 0 gitu. Jadi sangat tidak disarankan ketika kita mau membuat kategori, ini tolong dicatat ya, kategori variabel independen lebih dari 2 kategori, kemudian sampel kamu sedikit gitu. Jangan harap kamu punya hasil yang signifikan. Kenapa? Karena pasti p-value-nya tidak signifikan. Pasti itu. Kenapa? Karena N-nya kecil. Jadi tuh mahasiswa mentok di situ. Saya mau ngindarin uji normalitas nih. Ini sering banget nih. Saya mau ngindarin uji normalitas gitu ya. Tapi taunya N-nya kecil gitu. Akhirnya mau nggak mau dia pengen pakai Arikunto. Dia udah nyoba nih. Iya Bu, saya pakai Arikunto Bu. Pengetahuan kurang, sedang, sama tinggi. Tapi dia bingung sama hasil chi-square-nya. Bu, kok begini ya Bu? Pertama, p-value-nya tidak signifikan. Yang kedua apa? OR-nya nggak keluar. Gitu ya. OR-nya nggak keluar. Dia mau nyajiin apa kan dia bingung ya. Saya tanya, N kamu berapa? N-nya cuma 70. Ya nggak bisa lah kamu bikin 3 kategori begitu. Ya. Nggak bisa dibikin 3 kategori. Kenapa? Ya kurang sampelnya. Jadi gini, kita punya kelereng 70. Kita punya kotak isinya 6 gitu. 6 kotak harus diisi kelereng semua. Kan bukan kita yang ngatur harus diisi berapa-berapa kan. Nah itu probabilitas keterisian setiap kotak yang ada 6 itu ya semakin kecil kan. Dibandingkan kita cuma punya kotak ada 4 gitu loh. Secara logika loh begitu mikirnya ya. Jadi nggak ketemu. Akhirnya kan dia harus uji normalitas tuh. Uji normalitas sebenarnya dia menghindari ya kan uji normalitas. Saya nggak ngerti nih bacaan normal nggak normalnya gimana gitu. Makanya maksudnya ilmu itu jangan dihindarin ya. Kalau emang nggak ngerti pelajarin, karena suatu saat kamu ketika harus berhadapan dan kamu nggak ngerti akan menyulitkan diri sendiri kan. Nah jadi saat kita ketemu angka data uji normalitas suatu variabel numerik, yang jadi pakemnya adalah tadi ya uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Tapi harus bisa melihat hasil dari secara eksplisit dari kurva yang bell shape, lalu gap antara nilai min dengan nilai median, dan yang ketiga satu lagi saya kasih tahu itu dari skewness. Nah skewness ini coba di Tutri. Tadi udah benar itu, ngapain kamu ke sana-sana? Naik skewness naik dikit. Nah 0,547 ya, 0,547 skewness dibagi dengan standar error skewness. Itu bagaimana cara menghitung normalitas juga. Tapi kalau kata Prof. Kamso itu cara deskriptif. Jadi kalau misalnya kamu cuman mau melihat distribusi normal untuk analisis univariat aja, itu nggak apa-apa. Pakai skewness dibagi standar error. Tapi kalau misalnya uji normalitas datanya itu bertujuan untuk kelanjutan dari analisis bivariat sebagai syarat kan, jadi nanti kan
analisis bivariat yang numerik itu kan ada banyak syarat ya, terutama datanya harus terdistribusi normal gitu kan. Nah, patokan distribusi normal si data variabel numerik ini nggak boleh pakai skewness karena variabel ini akan kita pakai untuk analisis bivariat. Paham nggak maksud saya? Jadi skewness ini hanya untuk standar deskriptif aja gitu. Jadi, nah caranya ngitung skewness adalah skewness dibagi standar errornya. Jadi 0,547 Ntar dulu. Dibagi 0,337. Nah, hasilnya adalah 1,6. Bener nggak sih? Kamu ngitung nggak pakai kalkulator? Benar ya? 1,6 itu kan kurang dari 2 ya. Ya, 1,6 itu kurang dari 2. Jadi, kalau kurang dari 2, kalau menurut skewness itu datanya normal katanya. Gitu. Jadi kan hasilnya agak beda dikit nih ya. Agak beda karena emang N-nya kecil. Jadi gini, pokoknya N jumlah sampel tuh sangat menentukan kevariasian data kamu gitu. Ya, makanya kenapa jumlah sampel harus banyak tuh begitu. Maksudnya banyak juga nggak banyak banget gitu ya. Ya usahakan lebih dari 100 lah. Supaya kamu nggak dapet angka aneh-aneh saat analisis statistik. Gitu ya. Bingung sendiri ntar dapet angka aneh-aneh. Apalagi saya udah makin puyeng misalnya gini. Hubungan merokok dengan hipertensi. Jelas dong secara teori. Semua WHO udah bilang kan. Perilaku merokok tuh jadi faktor risiko, bener kan faktor risiko? Nah, hasil bivariat dia itu signifikan. Ya, dia chi-square gitu. Kemudian bivariatnya signifikan. Di bawah 0,05. Lah, tapi hasil OR-nya itu di bawah 1. OR-nya 0,7 apa? Kan saya sakit kepala nih kenapa bisa begini? Hasilnya ini gimana yang salah apanya gitu, masa WHO salah, masa Kemkes salah gitu ya, masa puluhan ribu penelitian di seluruh dunia ini salah cuma gara-gara kamu nemu OR di bawah 1 kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kenapa sampelnya ya, itu jumlah sampel sangat mempengaruhi hasil statistik gitu kira-kira ya ceritanya. Nah, tadi sampai mana? Uji normalitas. Jadi paham ya cara melihat normalitas data ya, itu yang numerik satu-satu, jadi mesti ditelisik dulu. Terus pakemnya adalah di hasil Kolmogorov-Smirnov. Kalau N kamu di bawah 50, di bawah 40 gitu lihatnya yang di Shapiro-Wilk gitu ya. Tuh untuk uji normalitas data. Kemudian tadi interpretasi sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis bivariat. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang univariat, baik yang kategorik, numerik, dan uji normalitas? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Miss izin bertanya. Iya, Amira. Kalau misalnya kita mau uji bivariat pengetahuan, nah itu diuji analisis univariatnya perlu gak sih numeriknya si pengetahuan, Miss, disajikan? Kalau misalnya gini, kalau ini tujuannya di skripsi ya, untuk menyajikan kekayaan data kamu perlu disajikan. Tapi karena kan kalau untuk yang numerik ini kan dia tabelnya kan sekecil itu ya. Kamu cerita aja boleh sih, pakai narasi gitu. Sajikan aja nilai rata-ratanya berapa sih? Minimum maksimumnya berapa? Udah cukup. Rata-rata sama minimum maksimum aja. Gitu. Berarti boleh ya, Miss, kayak Boleh. satu variabel nih umur. Misal pengetahuan dua penyajian yang numerik sama kategorik. Iya, berarti numerik boleh sama ya, kategorik. Boleh. Selama ini boleh. soalnya kategorik doang yang suka dilihat. Jarang Iya, yang makanya numerik. numeriknya juga perlu disajikan dulu waktu saya skripsi itu. Saya kan variabel dependennya itu adalah anemia ya, kadar hemoglobin. Jadi saya ngukur kadar hemoglobin pada anak SMA dulu. Nah, saya ngambil sampel darah tuh, darah mereka. Pakai portable tapi ya, pakai yang portable yang kayak GCU quick access itu, quick apa tuh? Quick result gitu ya. Nah,
Itu kan hasilnya numerik ya, HB ya. Ya entah 10, sekian, 11, sekian, 12, sekian, 14, sekian misalnya. Nah, itu saya menyajikan 2. Jadi sebelum saya kategorikan menjadi anemia dengan tidak anemia, itu saya juga menyajikan data itu berapa nilai rata-rata HB pada siswi SMA tersebut gitu. Berapa sih HB paling rendah yang didapatkan? Berapa sih HB yang paling tinggi yang didapatkan? Kayak gitu. Gitu ya Mira. Jadi perlu disajikan. Justru itu menambah nilai data kita gitu ya. Bahwa data kita tidak sesederhana yang dilihat oleh para pembaca gitu. Kita ngolah loh ini, nggak langsung kategori gitu. Ya. Oh iya. Iya, Miss. Oke. Izin bertanya lagi, Miss. Hmm. Yang perlu kalau uji normalitas, uji reliabilitas sama apa satu lagi validitas, reliabilitas sama normalitas itu disajikannya di lampiran atau di itu ya, Miss ya, di bab 4. Kalau metode Tabel-tabel. kalau metode di bab 4 itu kalau kamu pakai kuesioner dan kuesionernya itu digunakan untuk pengumpulan data primer, itu perlu menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitasnya di bab 4. Oke. Ya, karena harus kelihatan setiap unit pertanyaan dalam kuesioner kamu itu R-nya berapa. Ya, R-nya berapa, valid atau tidak dibandingkan sama R tabel. Terus nilai Chromebug alfanya berapa. Terus yang nggak valid, terus kamu apain? Terus kamu harus cerita tuh di situ tuh, di bagian metode, di bab 4. Jadi nggak di lampiran. Lampiran itu outputnya aja, Mira. Ya, lampiran tuh outputnya aja. Jadi itu harus masuk di bab 4. Misalnya variabel pengetahuan kamu punya 15 nih pertanyaan tentang pengetahuan gitu ya. Terus ternyata yang 5 nggak valid nih, R-nya lebih kecil misalnya. Terus yang 10-nya valid. Akhirnya kamu menghapus yang 5 itu gitu misalnya ya. Akhirnya dalam pengumpulan data yang sebenarnya untuk variabel pengetahuan kamu cuma pakai 10 pertanyaan aja karena yang 5-nya nggak valid. Jadi dibuang sama kamu. Kamu cerita di situ. Habis 5 dibuang, kamu uji ulang kan reliabilitasnya kan? Kan gitu ya, reliabilitas kan nggak boleh tuh kalau masih ada yang belum valid kan pertanyaannya. Iya. Kita udah belajar kan ya kemarin ya, udah ya. Nah, terus baru kamu sajikan R yang barunya. R hitung yang baru dari 10 pertanyaan yang sudah valid gitu. Biasanya R-nya berubah dia kalau udah dibuang. Kayak gitu. Jelas ya, Mira? Oh iya, terus saya mau kasih pesan pas uji validitas reliabilitas yang saat kita uji itu harus setiap variabel. Jadi sekali nguji itu satu variabel dulu. Misalnya kamu punya variabel sikap sama pengetahuan, misalnya nih. Nah, pengetahuan itu kan ada misalnya kamu punya 10 pertanyaan, ya udah pengetahuan dulu nih yang kamu masukin. Karena R-nya beda nih. R tabelnya beda. Gitu ya. Terus dia mengukur satu variabel yang berbeda kan. Nah, jadi kalau pengetahuan udah, yang nggak valid dibuang-buangin dulu, terus tinggal yang validnya doang, udah keluar reliabilitasnya, baru sekarang variabel yang sikap. Misalnya yang sikap kamu punya 7 pertanyaan, nah 7-7-nya itu baru dimasukin lagi gitu loh. Ngerti kan maksud saya ya? Jadi uji validitasnya bertahap sesuai dengan variabelnya gitu. Kalau variabelnya cuma satu pertanyaan gimana? Ya udah satu-satu ya gitu, karena iya beneran. Jadi itu saya belajar kemarin di Medlit, ini ilmu saya baru nih, saya kasih tahu kamu. Saya belajar di Medlit dari Pak Syafiq. Nah, Pak Syafiq tuh ngejelasin tentang validitas reliabilitas gini. Jadi nggak boleh kita melakukan uji validitas reliabilitas keroyokan kayak nyampur sayuran di gado-gado gitu. Semua pertanyaan langsung brek dimasukin ke dalam analyze lalala itu ya tadi ya. Nggak boleh. Jadi harus satu-satu. Satu-satu keluarin R-nya, keluar R-nya, yang nggak valid keluarin dan seterusnya gitu ya. Kayak gitu. Ya, paham ya?
caranya ya. Yang itu kelewatan karena emang saya baru dapat berapa 2 minggu lalu kalau nggak salah dari Pak Syafiq. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang mau ditanya tentang Miss, uji ya. Siapa tuh? izin Puspa ya? bertanya. Iya, Miss. Puspa. Gimana Puspa? Miss, kalau misalkan di data itu ada data missing, harus diapain ya, Miss ya? Harus dibuang atau digimanain, Miss? Yang missing berapa? Misalnya lebih sedikit dari yang valid gitu, Miss. Maksudnya missing kan N yang di atas, noh. N yang di atas maksudnya. Gimana Iya, nih ini nih? kan ada Heeh. valid sama missing, Miss. Misalnya Heeh. di missingnya ada 10 gitu. Itu digimanain, Miss? Apa nggak apa-apa? N kamu berapa? N kamu berapa? Misal nih, kalau 10 dari 50 tuh banyak nggak? Lumayan. Banyak, Banyak. banyak, banyak. Lengkapin dulu, baru dianalisis. N kamu cuma 50, hilang 10, tinggal 40 dong, banyak. Tapi kalau 10 dari 1000, buang aja yang 10. Gitu loh logikanya ya. Jadi gini, ada namanya antisipasi data missing. Itu data missing masih forgiven itu kalau under 10%. Ya, di bawah 10%. Tapi kalau misalnya udah di atas 10% itu ya apa namanya? Kalau di Stata ada yang disebut kalau N-nya besar ya, di atas 500 gitu N-nya besar, itu ada disebut teknik komputasi. Imputasi. Teknik imputasi adalah teknik komputerisasi yang akan mengisi kolom-kolom yang kosong secara otomatis. Tapi komputerisasi bukan kehendak kita. Misalnya gini, ini si ibu nih umurnya dikosongin nih, dia nggak ngisi umur gitu. Saya aja lah yang ngisi 20 misalnya. Itu nggak boleh ya. Jadi integritas seorang peneliti sangat diuji saat pengolahan data. Beneran. Karena nggak ada yang menyaksikan selain kita ya nggak sih? Kita ngeganti 0,05 jadi 0,06 jadi 0,05 aja orang nggak tahu gitu. Ya kan? Itu integritas kita seorang peneliti. Makanya ada prinsip yang harus ditaati ya. Peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Gitu ya. Itu harus kamu pegang betul. Jadi nanti saat kamu menganalisis data penelitian kamu, ya prinsip itu harus dipegang betul. Jadi nggak boleh bohong. Nah, tadi kalau yang missing, kalau ada data missing, kalau 10 dari 40, Puspa turun lapangan lagi, Puspa. Telepon-teleponin lagi tuh respondennya ya. Tanyain lagi, data yang kosong itu harus diisi. Karena sayang-sayang, apalagi variabelnya adalah variabel yang penting dalam penelitian kamu gitu. Variabel di data, data di variabel dependent misalnya. Dependent kan penting sekali ya. Ya, karena itu yang mau kita ujikan kan. Nah, itu harus lengkap datanya. Gitu. Ya, Puspa ya. Jadi begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss mau tanya. Iya, Zulfa. Tadi tuh kan opsi yang kedua tuh bisa lihat gap mean sama median. Tapi kan tadi dilihat dulu kan gitu ya, Miss ya, unit sampelnya tuh apa. Kalau tahun kan untuk satu aja tuh udah besar gitu. Tapi kalau misalkan kayak untuk pengetahuan sikap gitu, itu batasnya gimana, Miss? Kan nilai rata-rata ya. Tergantung kamu ngasih skor nih. Tergantung kamu ngasih skor. Kayak pengetahuan itu misalnya ada 10 pertanyaan. Ya kan? Ada 10 pertanyaan. Terus kamu kasih bobot berapa nih? Kalau misalnya 10 pertanyaan kamu kasih bobot satu soalnya 10 poin supaya dapat 100. Terus berarti kan minimum skor 0 kalau dia salah semua, ya kan? Maksimum skor 100 kalau dia benar semua. Ternyata misalnya minnya itu kalau kita soalnya cuma 10 kayaknya nggak mungkin deh desimal. Ya nggak sih? Pasti bulat angkanya. Angkanya pasti bulat. Jadi misalnya mungkin nggak desimal. Nggak mungkin. Misalnya gini. Misalnya ya, ada yang dapat 5 orang nih, 5 orang ada yang dapat 50, ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, ada yang dapat 70, ada yang dapat 60. Misalnya. Dibagi 5 aja 70. Gitu. Maksudnya gapnya ini nanti pasti akan jauh, Zulfa.
akan jauh. Misalnya gini, minnya nilai rata-ratanya itu 70 gitu. Terus mediannya kalau dia memang datanya normal, mediannya pasti 70. Karena skor kita ya variabelnya enggak variasinya enggak banyak. Jadi soalnya cuma 10 terus dibobotin 10 skor, kecuali misalnya kamu punya 20 pertanyaan. Nah, ini lumayan nih akan ada banyak variasi gitu. Kalau misalnya 20 pertanyaan. Kan berarti kalau mau kita kasih skor sampai 100, bobotnya 5 ya. Ya kan? Satu pertanyaan tuh bobotnya kan 5 kan. Nah, kalau misalnya mau melihat itu gap antara min sama mediannya, lihat aja rentang antara satu soal itu skor bobotnya berapa. Gitu. Kalau misalnya cuma 10 pertanyaan, gapnya sampai 10 nih, beda 1, itu beda. Itu jauh gitu maksud saya. Itu jauh gitu ya. Iya, paham ya maksud saya. Tapi kalau misalnya 20 ya, kalau misalnya 20 soal, terus bobotnya 55 nih. Kan satu pertanyaan bobot 5. Gap antara min sama median 5 poin. Nah, kamu mesti gambling. Lihat Kolmogorovnya. Gitu. Ya, lihat Kolmogorov. Ini antara normal sama enggak normal. Bisa juga lihat kurvanya dulu deh, yang lebih enak kasat mata nih. Menceng enggak? Gitu. Kalau menceng misal kakinya lebih panjang dikit nih sebelah kanan, lihat aja Kolmogorov yang enggak normal, ya udah kata Kolmogorov enggak normal, apa mau dikata gitu ya. Tapi kalau misalnya kemungkinan yang kayak gitu, kalau misalnya kamu nambahin sampel aja, normal tuh data. Benar. Ya. Kamu nambah sampel berapa persen gitu, normal tuh data. Selama isiannya atau hasilnya itu enggak ada yang ekstrim. Jadi kan kalau data tuh ada ekstrim atas, ada ekstrim bawah ya. Maksudnya dia nggak jelek-jelek banget gitu. Ternyata kita nambahin data buat ngukur pengetahuan anak-anak sekolahan. Ternyata kita nambah nih 5 orang lagi deh. Coba deh, normal nggak nih datanya? Misalnya nih kita pengen banget nih uji T misalnya ya. Kita pengen banget uji T. Nambahin lagi 5 anak nih. Taunya anaknya gitu. Jawabannya nilainya di bawah 5 semua kan jadinya malah ekstrim bawah gitu kan, kayak gitu maksud saya. Nah, terus kayaknya tadi ada plot ya, coba ke bawah deh, saya agak lupa. Putri ya. Nah, turun lagi. Itu nah, terus lagi. Nah, ini nih. Ini kelihatan nih. Nih dari sini nih, dari box plot ya, dari box plot juga kelihatan datanya nggak normal. Kelihatan dari mana nih, garis tengah nih. Garisnya gede di atas kan jadinya kan. Dia membagi box ini menjadi 2 bagian yang tidak sama kan. Dia gede di atas nih. Nih, yang atas menjadi lebih besar bagiannya daripada bagian yang di bawah. Harusnya kalau dia normal garis hitam yang di tengahnya agak naik ke atas. Tuh, itu menyatakan bahwa datanya terdistribusi normal. Nah, terus tadi ada scatter plotnya, coba dilihat. Nah, nih bentar dulu. Nah, ini ada 2. Saya nggak yakin waktu mandat dijelasin detail begini nggak ya, kayaknya nggak ya. Nah, ini hanya di peminatan EPIT yang dijelasin. Kamu sampai S2, S3 belajar begini lagi sampai mabok. Tapi ya jadi ternyata sedalam itu gitu ya. Nah, ini nih kamu lihat yang bawah polanya bagus ya. Ya, yang atas ini ada yang mencelok satu gitu kan di bawah sini. Ada yang mencelok satu di atas sana gitu kan. Ini udah jelas nih nggak normal, naik lagi. Nah, terus kalau data yang normal juga saat kita melihat ini kiki plotnya ini harusnya yang bulat-bulatnya ini sebarannya mendekati garis semua. Sebenarnya sih ini data umur ibu nih, kalau n-nya kita tambahin aja bisa normal dia. Karena tadi Kolmogorov-Smirnovnya 0,03 kan, masih bisa naik tuh 0,02 lagi, bisa naik 0,02 poin lagi gitu. Kalau n-nya kita tambahin jadi 100 misalnya, bisa normal dia datanya. Nah, ini kelihatan nggak normal dari mana? Yang batas-batas atasnya nih, lihat tuh. Ada yang beberapa yang menjauh dari garisnya nggak? Yang di sebelah atas. Iya, ada. Tuh kelihatan begitu, ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya tentang uji univariat? Berarti Miss kalau misalnya
apa nilai apa yang dihitung squeeze-nya itu Skew. ya, Hmm. yaitu kan tadi ini kan normal ya Miss ya, kalau dihitung tetap aja intinya kita ngeliat Kolmogorov gitu ya Miss. Tadinya sih dulu saya pernah ngakalin gitu ya. Ini kan skewness-nya normal nih, pakai skewness aja kali ya gitu kan. Buat apa waktu itu ya? Uji T, saya pengen uji T gitu. Uji T pengetahuan. Terus saya pengen melihat ada perbedaan nilai rata-rata gitu kan antara pengetahuan sebelum diberikan intervensi dengan setelah diberikan intervensi. Nah, pas uji ini terus Kolmogorovnya nggak normal. Tapi pas saya skewness normal, skewness-nya di bawah 2 gitu. Ini ternyata pas kemarin saya kuliah lagi biostat lanjut sama Prof. Kamso kan sempat nanya tuh saya. Jadi kata Prof. Kamso nggak boleh kita pakai skewness, itu deskriptif gitu. Kalau kita mau lanjut ke tahapan analitik, maka yang dilihat adalah hasil Kolmogorovnya. Begitu Putri. Kecuali kamu cuman mau univariat doang, lagi juga univariat buat ngelihat normalitas terus buat apaan sih gitu kan ya sebenarnya ya. Kecuali kamu mau bikin kategori gitu, kategori juga ya udahlah ngapain dikategoriin gitu kan, cuman kalau berdasarkan min median doang gitu. Nah nanti kalau kamu mau mengkategorikan pengetahuan, nah tadi patokan yang tadi yang saya ceritain, ada mahasiswa yang ternyata variabelnya 3 kategori tuh pengetahuannya dia pakai cutoff pointnya si siapa Ari Kunto tuh kurang, sedang, sama tinggi kan ternyata pas diuji chi-square ada kolom yang kosong gitu yang 0 nilainya, terusnya p-value-nya tidak signifikan, OR yang nggak keluar kan, akhirnya saya suruh bikin 2 kali 2 kan. Ya udah pengetahuan kamu jangan pakai Ari Kunto, N kamu sedikit, saya bilang coba pakai yang lihat dari uji normalitasnya dulu. Kalau distribusi nilai pengetahuan responden kamu normal, berarti pakai cutoff point-nya adalah min ya. Cutoff point-nya adalah min. Kalau misalnya distribusinya tidak normal, maka cutoff point-nya adalah median, gitu kan? Ya, kita melihat median karena apa namanya ada kemungkinan kalau min yang lebih tinggi daripada median ada nilai ekstrim atas. Gitu ya. Kalau min yang lebih tinggi dari nilai median, ada kemungkinan banyak nilai ekstrim atas. Tapi kalau ada nilai min yang lebih rendah daripada nilai median, maka banyak nilai ekstrim bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya, itu bayangannya gimana sih kalau di kelas, nilai rata-rata, misalnya nilai rata-rata UTS kamu tuh 70 gitu. Nah ya, misalnya. Mediannya cuma 60, berarti ada beberapa tuh yang dapat 100 gitu. Jadi ketarik tuh yang nilai jelek-jelek, ketarik naik ke atas dikit gitu loh. Gambarannya begitu ya. Kayak gitu. Kalau takut jangan ditonton. Punya anak lucu banget sih nonton TV takut. Bentar, maaf. Dah, ada lagi yang mau ditanyain tentang univariat, cara penyajian, uji normalitas? Sudah, kalau sudah kita masuk ke bivariat. Boleh di stop dulu Putri. Mungkin mau tanya satu lagi deh Miss, tadi yang interpretasi yang yang kategorik ya. Yang kategorik itu tuh biasanya tuh emang pakai katanya tuh mayoritas gitu loh Miss, terus kaget katanya nggak boleh, itu kenapa Miss? Gini, kan kalau analisis kuantitatif kita menyajikan angka pasti ya Zulfa. Sebenarnya yang mau ditonjolkan angka pastinya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin mayoritas terus tanpa diikuti angka pasti, ya terus buat apa kita analisis kuantitatif gitu. Gitu. Jadi penggunaan istilah mayoritas
sebagian kecil gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, sebenarnya sih nggak apa-apa selama diiringi oleh angkanya berapa sih gitu. Cuman Oh. takutnya nanti keluar di kesimpulan. Di kesimpulan di bab 6, mayoritas ibu berusia 60 tahun. Paling sedikit ibu berpendidikan SD. Nah, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Harus Karena deh. analisis kita kuantitatif gitu. Kalau kamu desain studi kamu kualitatif, kamu bikin kesimpulan begitu boleh gitu. Jadi itu sebenarnya bukan yang larangan mutlak gitu, bukan. Kalau emang kamu mau pakai istilah mayoritas, minoritas, paling dikit, paling banyak, nggak apa-apa selama diiringi oleh angkanya berapa angkanya. Gitu, Zulfa. Ya. Ya. Karena yang dikhawatirkan gitu. Jadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Jangan membuat hasil kita yang sudah real dengan angka malah menjadi nyaru lagi gitu dengan sebutan mayoritas minoritas yang nggak jelas angkanya berapa begitu ya. Mendingan kalau kesimpulannya jadi misleading kayak gitu ya, mendingan kan desainnya ya kualitatif aja gitu kan. Karena ini kita kan lagi membahas tentang penelitian kuantitatif, jadinya diusahakan jangan begitu ya Zulfa ya. Cuman boleh-boleh aja, silakan gitu. Silakan aja nggak apa-apa, tapi angkanya dimasukin. Oke. Clear ya? Ya, karena emang banyak ternyata ya di saya juga dulu waktu S1 belajar. Makanya sekolah lagi biar tambah ngerti gitu ya. Nah, kalau lihat hasil skripsi juga malu banget, gue pernah bikin begini, pasti gitu deh nanti ada someday ya, someday kita akan ada pada tahapan kehidupan yang seperti itu gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya buku Pak Tanto ini legacy banget sih ya, dan kenapa masih saya pakai karena mudah dipahami gitu. Ya, mudah dipahami dan ini jadi basic. Entar dulu ya. Saya share tab. Kok tab salah. Bentar. Ada yang mau nanya silakan loh. Jangan sampai ngantuk ya. Belajar ginian ngantuk tuh rugi. Oke. Dan jangan disambi-sambi. Nah ini, kelihatan nggak? Semua punya sih pasti ya. Saya kecilin dulu lah. Biar bisa ngelihat wajah-wajah kalian. Jadi sebenarnya Zoom, saya tuh lebih senang pakai Zoom sebenarnya ya. Cuman hari Rabu itu penuh banget Zoom-nya kan. Jadi kalau UMJ tuh nggak dikasih Zoom. Ada beberapa kampus negeri yang udah kerjasama sama Zoom, jadinya semua mahasiswa, dosen dikasih Zoom premium, enak banget kan, nggak putus-putus gitu 40 menit. Cuman di UMJ kita kerjasamanya sama Google, jadi dapatnya Google Meet yang bisa ngerekam gitu ya. Kalau tahun-tahun pertama itu kapasitasnya sampai 2,5 ya, 250. Nah, di tahun kedua diturunin jadi 100 partisipan. Saya pernah waktu kelas sama kalian ya, kelas current issue ya kalau nggak salah ya. Saya pernah mau nyoba pakai Google Meet kan, tiga kelas sekaligus, taunya ya nggak bisa. Saya tanya Mas Amil, iya Bu udah di downgrade. Waduh, Google nge-downgrade kita gitu. Nah, terus beberapa dosen patungan kan buat beli Zoom premium kan lumayan ya harganya ya. Nah, kita langganan tuh tahunan. Sebenarnya ada 2 akun. Nah, terus hari Rabu itu penuh banget gitu. Udah dipakai semua. Akhirnya ya udahlah kita pakai Google Meet aja. Begitu ceritanya. Nah, ini. Tar dulu sebentar. Anak saya rewel. Oke. Lanjut ya. Analisis bivariat. Nah, sebenarnya tujuan untuk analisis bivariat apa sih? Kan konsep mendasarnya itu. Ngapain sih kamu melakukan analisis bivariat? Ngapain? Mengetahui hubungan. Iya, untuk apa mengetahui hubungan? Kita ngomongin dalam penelitian ya.
Membuktikan hipotesis, Miss. Nah, untuk membuktikan hipotesis. Berarti kita punya hipotesis kan? Punya dugaan. Praduga sementara gitu ya. Praduga sementara. Gitu. Nah, maka perlu dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis bivariat. Nah, analisis bivariat ini sebenarnya kalau dalam konteks konsep penyebab penyakit gitu atau konsep permasalahan kesehatan masyarakat ini masih kurang relevan kalau hanya terbatas pada analisis bivariat saja. Oke ya. Kenapa? Karena pada dasarnya analisis bivariat saja kurang relevan. Karena kenapa? Pada dasarnya tidak ada satu permasalahan kesehatan pun yang hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Ya enggak? Kalaupun misalnya kerangka konsep kamu nih, ya kerangka konsep kamu tadi kayak ada banyak nih. Kalau misalnya kita pakai teori green, saya nggak mau ngomentarin teori green benar apa salah karena itu ranahnya orang ahli promosi kesehatan ya. Kalau kata Prof Kijo, jadi kamu tahu kan Prof ilmu perilaku Sukijono atau Atmojo, tahu kan? Nah, itu saya sekarang dosennya beliau gitu, diajarin langsung. Oh, ini wajahnya gitu ya, Prof Kijo yang bukunya fenomenal sekali dan teori greennya dipakai di mana-mana gitu kan. Itu jadi dosen saya sekarang. Nah, itu ternyata untuk orang-orang Promkes teori green itu dipakai hanya untuk kepentingan tertentu saja, yaitu mengevaluasi hasil intervensi atau apa, saya kurang begitu paham ya. Pokoknya ngomongin tentang perilaku, jadi nggak bisa kita sembarangan pakai teori green. Makanya kadang-kadang orang yang paham banget Promkes kayak Bu Ade gitu, Pak Lukman gitu ya, ini mahasiswa pakainya green lagi gitu kan, green lagi. saya nggak mau komentar, bukan ahlinya saya takut salah. Lalu cuman saya nyontohin aja nih, lalu nih anak saya rewel, astagfirullah. Nah, kalau misalnya kita sudah punya kerangka konsep ya, kerangka konsep tadi kayak misalnya pakai teori green ada predisposing gitu kan, ada enabling, ada reinforcing factors gitu. Nah, 3 faktor itu kan banyak tuh poin-poinnya. Ada karakteristik, usia, jenis kelamin, penghasilan, layanan kesehatan gitu kan ya. Dorongan keluarga, pengaruh teman dan lain-lain. Nah, itu pokoknya itu banyak. Tapi kan kalau di analisis bivariat kita ngujinya satu-satu. Ya enggak? Kita cek dulu, misalnya hubungan usia dengan hipertensi misalnya. Hubungan jenis kelamin dengan hipertensi. Kita kan nguji satu-satu tuh. Ntar keluar p-value. Ada hubungan antara usia dengan hipertensi. Orang yang berusia di atas 40 tahun ke atas gitu kan, memiliki risiko lebih tinggi sekian kali untuk terkena hipertensi gitu kan, dibandingkan yang usia di bawah 40 tahun. Nah, itu bivariat simpulannya begitu. Tapi apa iya cuman karena umur? Kan enggak ya? Makanya itu yang menjadi landasan kenapa mesti dilakukan analisis lanjut secara multivariat. Cuman kalau standarnya S1 enggak sih, enggak sampai multivariat. Enggak, makanya nanti saya akan cek dulu ke available-an sisa waktu kita, nanti kalau cukup kita lanjut ke multi. Kalau nggak cukup, kita mentok di chi-square kalau nggak salah terakhir. Terakhir itu chi-square, ya. Nah, ini penjelasannya Pak Tanto, bisa dibaca. Jenis pembayaran dengan kepuasan pasien. Oke, tadi saya udah jelasin kegunaan analisis bivariat untuk mengetahui ada hubungan signifikan. Oke. Atau bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Ada perbedaan atau ada hubungan. Nah, berbeda nih hubungan sama perbedaan ya. Ntar bedanya beda apa? Beda min. Nah, jadi ada uji hubungan, ada uji beda. Ya. Kalau pakai uji T, itu uji hubungan apa uji beda? Uji beda. Pakai chi-square, uji hubungan apa uji beda? Uji hubungan. Bingung nggak? Bingung ya? Ntar saya ajarin.
Ntar saya ajarin. Oke, ini perbedaan substansi kayaknya nggak perlu ini ya. Uji hipotesis. Oke, ini konsep uji hipotesis. Pengujian hipotesis dapat berguna membantu pengambilan keputusan tentang apakah suatu hipotesis yang diajukan seperti perbedaan atau hubungan cukup meyakinkan untuk ditolak atau tidak. Sebentar dulu. Oke, nah jadi tadi uji hubungan ya. Apakah hipotesis kita cukup meyakinkan untuk ditolak atau tidak ditolak? Nah, keyakinan ini didasarkan pada besarnya peluang untuk memperoleh hubungan tersebut secara kebetulan. Jadi, semakin kecil peluang, semakin besar keyakinan. Jadi sebenarnya nih ngomongin peluang ini tuh nggak berlaku kalau kita hanya uji bivariat aja. Ini levelnya multivariat ya. Saya nggak mau jelasin detail dulu deh. Nah, ngomongin tentang hipotesis, itu kan kalau dalam skripsi atau dalam penelitian kita bikin dua ya. Hipotesis nol sama hipotesis alfa gitu kan, hipotesis A-nya atau hipotesis alternatifnya. Nah, kalau hipotesis nol itu berarti kan asumsinya adalah tidak ada hubungan gitu kan, tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Nah, ini kalau kita bikin hipotesis ini tergantung sama uji yang mau kita pakai. Nah, kamu demam kenapa sih, Kak? Nah, kalau misalnya hipotesis kita bunyinya seperti ini, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Ini ada istilah perbedaan berat badan bayi. Ya, kalau kayak gini, kita pasti bisa menebak, harusnya bisa menebak bahwa bahwa variabel dependen kita adalah variabel numerik. Karena ada kata-kata perbedaan berat bayi. Ya, jadi pakai angka berat bayinya. Tapi kalau misalnya hipotesisnya tidak ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi, maka ini kita bisa yakinkan berat badan bayinya adalah variabelnya adalah kategorik. Karena ini kita bisa melihat yang hipotesis yang pertama mau melihat perbedaan, kalau hipotesis yang kedua mau melihat hubungan. Berarti nanti ujinya juga berbeda gitu ya. Nah, kalau hipotesis alternatif itu adalah dugaan kita. Kalau hipotesis nol kan asumsinya semuanya nggak ada hubungan atau nggak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan berat badan bayi.
Kalau kita mau ngomongin beda berat badan. Kalau kita mau cari hubungan, berarti ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi. Ini cara bikin hipotesis. Nah, arah dan bentuk hipotesis itu ada 2. Saya udah pernah jelasin ya waktu itu ya, pakai PPT ya kalau nggak salah ya. Nah, arah uji statistik itu berpengaruh terhadap hipotesis dan juga sebaliknya. Hipotesis berpengaruh terhadap uji statistik. Jadi kamu saat menyusun kata-kata dalam hipotesis jangan sembarangan. Oke? Jangan sembarangan. Kalau misalnya kita ngomongin contohnya seperti ini ya. Berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dibanding berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Kita udah punya arah bahwa berat badan bayi sama merokok itu berhubungan negatif, ya enggak? Berhubungan negatif. Kalau si ibunya merokok, berat badan bayinya pasti kecil, gitu kan? Maka ini analisisnya dan uji statistiknya disebutnya one tail, ya. Pernyataan yang mengatakan hal satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Gitu. Jadi ini one tail, udah jelas arahnya. Lebih kecil atau lebih rendah. Itu disebutnya one tail. Tapi kalau misalnya kita cuma mau bilang ada hubungan, arahnya nggak jelas, hubungannya kemana. Nah, itu disebutnya two tail. Ya. Jadi hipotesis alternatif yang menyatakan perbedaan tanpa melihat. Jadi kita nggak memandang apakah dia hubungannya positif atau negatif, apakah dia hubungannya lebih tinggi ataukah lebih rendah, gitu ya. Itu disebutnya two tail. Makanya istilahnya nggak ada istilah lebih kecil lebih besar, tapi kita menggunakan kata-kata perbedaan atau hubungan saja, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ini tadi untuk menulis hipotesis ya. Saya sih pengennya kita latihan dulu. Cuman anak saya demam 38 lebih, suhunya terus rewel. Kayaknya saya kelas dulu sampai situ dulu ya. Sampai hipotesis dulu di minggu depan. Jadi ini tetap kita hitung. Lalu nih freezing nih. Saya nggak bisa hentikan presentasi. Tetap kita hitung ini ya. Tetap kita hitung Putus-putus, Miss. 2 sesi ya. Tetap kita hitung 2 sesi. Jadi nanti putus ya. Iya, ini anaknya demam. Makanya dia rewel banget, saya kira Nara. Panas badannya. Jadi saya nggak bisa melanjutkan dulu. Kita sudahi dulu aja sesi hari ini. Tapi tetap dihitung 2 sesi ya. Jadi sampai uji hipotesis dulu. Jadi minggu depan tolong ingatin saya. Kita akan latihan bikin hipotesis dulu ya. Gitu ya. Oke. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.